Oke. Selamat pagi, hari Minggu, 1 hari bulan Oktober tahun 2023. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di kebaktian ini dan juga ada di dalam Facebook. Muabuk, haleluya. Yes. So, dan saudara dan saudari yang dikasihi dalam kebaktian yang di luar sana juga. Amen. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. So, hari ini kita di sini yang hadir di kebaktian ini mau mengisytiharkan berkat, mau mengisytiharkan kebenaran Tuhan dari Mazmur 118 kepada semua yang mendengar, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari seiman yang dikasihi di dalam Facebook, oke? Mari kita berdiri. So, kita mau mengisytihar firman Tuhan ini dengan nyaring ya, serentak. Ikut kata saya ya, amin. Sudah siap sedia? Oke. Mazmur 118 ayat 1 sehingga 4. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Dia baik. Dan kasih-Nya kekal abadi. Hendaklah umat Israel berkata. Kasih-Nya kekal abadi. Hendaklah imam-imam Allah berkata. Kasih-Nya kekal abadi. Hendaklah semua orang yang menyembah Dia berkata. Kasih-Nya kekal abadi. Amin. Haleluya. Sila duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kita boleh bertemu lagi ya. Pagi ini, oke, saya Pastor Miller Likup. Pagi ini khotbah saya tajuknya yang baru dan yang lama. Kebenarannya, semua Kristen, yaitu gereja, hidup kita telah meninggalkan semua yang lama, yang tidak baik, dan dipindah kepada yang baru, yang terbaik. Di dalam dunia ini juga kita tahu adanya yang lama kan, adanya juga yang baru. Yang lama antik, ya. Ada yang minat antik, mereka suka membeli antik. Ada yang sangat mahal kan. Yang lama itu juga bagus, tetapi ada yang baru. Ada yang sangat suka yang baru. Contohnya kereta model baru. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan telah memberkati kita gereja Sokandis dengan banyak sekali. Ramai dari antara kita di sini saya pikir kaya-kaya ya. Haleluya. Amen. Oke. So, yang baru, kereta model baru, teknologi baru. Tetapi belum tahu yang baru itu baik. Yang di dunia inilah. Tetapi semua yang di dalam Alkitab ini yang dari surga, semuanya baik. Yang lama kan pun baik. Yang baru lebih baik. Ini luar biasa. So, tajuk khotbah yang baru dan yang lama, ataupun yang lama dan yang baru. Oke, saya mau merujuk kepada buku Perjanjian Lama, Yesaya 42 ayat 8 sehingga 9. Yang mengambil nota tolong tulis ya. Tak payah buka Alkitab. Saya akan membacanya.
The book of Isaiah 42, verse 8 and 9. Akulah Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada sesiapa, atau pujianku kepada mana-mana bahala. Ayat 9. Hal-hal yang telah kuno buatkan sudah pun berlaku. Itu yang lama. Hal-hal yang telah kuno buatkan, kata Tuhan, sudah pun berlaku. Itu yang lama kan? Sekarang aku akan memberitahu kamu. Yesaya. Ini Tuhan mengatakan kepada Nabi Yesaya. Sekarang. Bilakah sekarang itu? Di dalam buku Yesaya ini, sekarang itu adalah waktu Yesaya hiduplah di dunia ini kan? Bilakah Yesaya hidup di dunia ini? Kurang lebih 800 tahun sebelum Masehi. Sebelum Yesus datang ke dunia ini. Allah telah mengatakan kepada Nabi Yesaya 800 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini. Apa kata Allah ini kepada Yesaya? Sekarang Yesaya, aku akan memberitahu kamu, dengar. Hal-hal baru sebelum semua itu berlaku. Aku akan memberitahu kamu hal-hal baru sebelum ia berlaku. Hal-hal baru ini adalah yang barulah. Yang akan berlaku pada masa depan. So, di dalam firman ini kita melihat ada yang lama. Yang sudah berlalu. Dan ada yang baru. Yang belum datang. Semasa Allah bercakap kepada Yesaya, belum datang lagi. Sudah diberitahu oleh Allah kepada Yesaya. Nah, bagi Tuhan, walaupun dia belum datang, belum dilakukan, belum jadi, belum digenapi, tetapi bagi Tuhan sudah berlaku. Ini penting sekali. So, saya juga mau membaca daripada Yesaya 46 pasal 46 ayat 8 sehingga 10. Berbunyi begini. Tuhan mengatakan kepada Nabi Yesaya sekali lagi, ingatlah hal ini, hai orang berdosa. Siapa orang berdosa di sini? Umatnya Israel yang sentiasa berdosa, mengulangkan dosanya, menentang Tuhan. Ingatlah hal ini, hai orang berdosa. Pertimbangkanlah hal yang telah aku lakukan. Yang telah aku lakukan, kata Allah. Yang sudah melakukan, itu yang lama. Ya, ayat 9. Ingatlah hal yang berlaku dahulu. Itu yang sudah berlaku, yang lama. Akulah yang dulu kala, ya. Ingatlah hal-hal yang dulu kala. Akuilah bahwa aku satu-satunya Allah. Dan tiada sesiapa pun sama seperti aku. Ayat 10. Sejak permulaan aku telah menubuatkan hal yang akan datang. Sejak permulaan. Aku telah, berartinya ini yang lama. Telah menubuatkan hal-hal yang akan datang. Yang belum datang, yang baru ya. Sejak dulu aku telah memberitahu kamu hal-hal yang akan datang, yang baru, yang belum datang. Ya. Aku berfirman bahwa rencanaku tidak akan gagal. Oke. Jadi di sini kita melihat ada yang baru, ada yang lama. So, soalannya kita mau tanya yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Yesaya yang sudah aku lakukan itu yang lama, tetapi aku memberitahu kamu yang akan aku lakukan di masa depan yang belum berlaku, itu yang baru. So soalannya kita mau tanya,
Apakah hal yang lama itu, yang dulu, yang sudah berlaku? Jawabannya adalah perjanjian lama. Perjanjian lama. Di dalam Yesaya pasal 42 ayat 9 ayat 9e tadi kita telah membaca. Hal-hal yang telah kuno buatkan sudah pun berlaku. Itu perjanjian lama. Tuliskan sana. Oke? Jadi soalan nomor 2 yang kita mau tanya, apakah hal-hal yang baru yang kau beritahu Nabi Yesaya 800 tahun sebelum Masehi? What is the new thing? Ya, hal-hal yang baru. Oke. Jawabannya adalah perjanjian baru. Itu hal-hal yang baru. Perjanjian baru. Ya adalah tentang Yesus Kristus. Itu adalah hal-hal yang baru. Jadi kalau kita membaca lagi sekali pasal 42, Yesaya pasal 42. Kalau kita membaca ayat 6 sehingga 7, saya membaca. Yesaya 42 ayat 6 ayat dengan ayat 7. Kata Tuhan, Aku Tuhan telah memanggil engkau serta menugaskan engkau. Siapa engkau di sini? Kita perlu membaca banyak Alkitab untuk mengerti, untuk mengetahui siapa engkau di sini. Engkau di sini adalah Yesus Kristus. Ya. Untuk menjalankan keadilan di bumi. Yesus Kristus. Melalui engkau, siapa engkau tadi? Halo? Yesus Kristus. Aku akan membuat perjanjian dengan semua orang di muka bumi, bukan hanya Israel. Melalui engkau, Yesus Kristus, aku akan membuat perjanjian. Perjanjian apa itu? Perjanjian baru di dalam Yesus Kristus dengan semua orang. Melalui engkau, aku akan menerangi bangsa-bangsa. Melalui engkau, aku akan menerangi bangsa-bangsa. Melalui siapa tadi? Yesus Kristus. Dan nubuat ini digenapi 800 tahun kemudiannya. Bila Yesus datang ke dunia ini. Dan di dalam Matius pasal 4 ayat 14 sehingga 16. Nubuat ini telah digenapi oleh Yesus Kristus. Yaitu Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Yes. Dan ayat 7. Engkau yaitu Yesus Kristus akan mencelikkan mata orang buta dan membebaskan orang dari penjara yang gelap. Telah digenapi juga Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 21. Yaitu Yesus Kristus membuka mata orang buta. Dan juga membebas tawanan-tawanan. So, ini adalah tentang yang baru. Perjanjian baru. Yang lama, perjanjian lama. Jadi yang baru yang diistiharkan Tuhan kepada Yesaya 800 tahun sebelum Masehi. Menunjuk kepada masa depannya setelah 800 tahun itu. Kepada Yesus Kristus. Itu perjanjian baru. Amen. Ya. Jadi kita melihat sekarang setelah lebih 800 tahun itu Yesus Kristus datang. Dan Yesus Kristus adalah yang baru itu, yang menggenapi perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Untuk mengetahui firman ini, kita harus membaca banyak Alkitab. Tetapi ini kebenarannya. Jadi kebenarannya nomor 1 apa tadi? Yesus Kristus adalah yang baru. Dan sentiasa baru, amin.
Dulu, sekarang, Yesus Kristus tidak berubah sampai selama-lamanya. So, bila Alkitab mengatakan yang baru, ya adalah tentang Yesus Kristus. Kalau ada orang yang bernubuat tentang yang baru, Allah melakukan yang baru, ya harusnya tentang Yesus Kristus. Yaitu perjanjian baru, yaitu juru selamat dunia. Berita baik, Injil. Sampai kita gerejanya diangkat. Yesus sendiri mengambil kita balik ke surga. Dan kemudian apa yang berlaku di dunia ini? 7 tahun kita di surga. Apa yang berlaku di dunia ini? 7 tahun penderitaan melanda seluruh dunia. Melanda orang yang menolak Yesus dan tidak percaya. Tetapi yang baru masih ada di dunia ini. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia masih melakukan keselamatan bagi mereka yang memberontak, yang melawan, yang menentang Tuhan. Allah masih mengasihi mereka. Adakah keselamatan bagi mereka yang di dalam kesusahan besar itu dalam 7 tahun? Adakah? Ada di dalam Alkitab mengatakan. Dalam buku Wahyu, pasal 14 ayat 6. Semasa 7 tahun penderitaan di dunia ini, Yesus mengutuskan malaikatnya untuk memberitakan apa? Injil yang kekal bagi semua bangsa yang tinggal di dunia ini. Itu sebab di dalam Wahyu kita membaca mereka yang bertobat semasa penderitaan besar itu dan percaya pada Yesus, apa korbannya? Semua kepala mereka dipancung dan mereka mati, rela mati karena percaya pada Yesus. Jadi, apakah yang baru tadi? Yesus Kristus yang baru, tidak berubah. Tetap Yesus Kristus. Kalau ada orang mengata Tuhan, Allah akan melakukan yang baru ini. Cek, rujukan, adakah dia Yesus Kristus? Adakah itu berita baik? Itu sebab dari dulu, 2000 tahun dulu, gereja yang dibangun Yesus sampai sekarang. Yang terbaik, yang baru, sentiasa baru yang dilakukan Tuhan, Yesus Kristus. Beritakan Injil, amin. Tidak berubah. Karena Allah masih mau menyelamat manusia. Karena Allah yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya, mencipta manusia untuk dirinya sendiri. Sangat mengasihi manusia. Sehingga dia menyerahkan nyawa anaknya Yesus Kristus mati. Karena dosa kamu dan saya. Kekal. Dia mengasihi manusia. Tetapi dia tidak paksa. Tidak paksa. Jadi apa yang baru yang Tuhan lakukan di dunia, di bumi ini sekarang, di dunia sekarang? Memberitakan Injil. Tentang Yesus Kristus. Yang terbaik. Dan sampai dunia ini, ya ini bumi ini dan langit yang ini lenyap sampai ke langit yang baru, bumi yang baru. Beritanya baik, yang terbaik masih ada di sana. Yesus Kristus. Yes. So, jadi kebenaran yang nomor 1 adalah Yesus Kristus. Juru selamat, berita baik, Injil. Dan kebenaran yang nomor 2 adalah perjanjian baru. Siapa yang mengenal perjanjian baru itu? Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dia tersalib, penderitaan dia mati, dia mengenapi perjanjian lama itu menjadi perjanjian baru. Jadi kebenaran yang kedua adalah perjanjian baru. A new thing. New covenant. Oke. Saya mau membaca lagi dari Yeremia. Ya, Yeremia.
yaitu perjanjian lama. Saya mau menggunakan hari ini versi Indonesia dan versi BM. Oke, haleluya. So, kebenaran yang kedua adalah perjanjian baru. Yang baru, bukan yang lama lagi. Yeremia 31, pasal 31. Yeremia ya. Ayat 31 sehingga 33. Sesungguhnya akan datang ini, buku Yeremia ini ditulis Yeremia kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Tadi Yesaya berapa ratus tahun? Kurang lebih 800 tahun kan? Sekarang Yeremia, kita ada seorang yang saudara kita yang bernama Yeremia di sini. Welcome. Ya. So, ini adalah 700 tahun BC sebelum Masehi. Yang mengatakan yang akan datang. Sesungguhnya akan datang waktunya demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Amen. Karena perjanjian lama sudah berlaku. Dan ini Allah berjanji untuk mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kita tahu Allah menggunakan Musa, ya, mengeluarkan mereka menjadi perhambaan Mesir. Oke. Perjanjianku itu itu adalah perjanjian lama, hukum Taurat ya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Mereka sentiasa tidak taat, sentiasa menentang Tuhan. Yes. Meskipun aku menjadi Tuhan dan berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ini adalah pada masa depannya. Ini Allah bercakap tentang perjanjian baru. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. I will put my law in their mind. Aku akan menaruh Tauratku, hukumanku, undang-undangku di dalam pikiran mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini perjanjian baru, amen. Jadi perjanjian lama, Allah memberi hukum Tauratnya, the law, di dalam loh batu, on the tablet of stones, right? Yes, Allah sendiri menulisnya. Tetapi itu perjanjian lama. Dan Allah mengata itu sudah berlalu. Ada masanya akan datang, aku akan memberi perjanjian baru, di mana aku akan menaruh undang-undang hukum Taurat firman Tuhan di dalam pikiran mereka. Dan di dalam hati mereka aku akan menulis. Bagaimana Allah boleh menulis di dalam hati kamu dan saya? Bagaimana? Dengan apa? Dengan tinta ataupun ink ataupun pen, pensel? Dengan apa? Roh Kudus. Ini penting. Dia menulis. Dia sendiri yang menulis. Firman-Nya di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus. Amen. Maka aku akan mengajar. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Nah, ini bukan hanya untuk umat Israel. Tetapi seluruh bangsa di muka bumi ini. Yang percaya pada perjanjian baru ini. Dan tidak usah orang lagi mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan. Kamu harus kenal Tuhan, tak payah lagi. Sebab mereka semua bangsa yang bertobat dan percaya pada Yesus
besar kecil akan mengenal aku, kata Allah. Wow. Kenalkah kamu dan saya Allah? Perjanjian baru, kamu akan mengenal aku, kata Allah. Amen. Kita sekarang gereja perjanjian lama ke perjanjian baru? Do you know the Lord? Kamu kenal Tuhan kah? Belum kenal, baiknya harus kenal. Sebab Tuhan mengatakan, ya, akan mengenal aku, katanya. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Aku, Allah, akan mengampuni kesalahan mereka. Dosa-dosa mereka. Ya. Dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Wow. Allah mengatakan, Tuhan mengatakan, dia tidak akan ingat dosa kita lagi. Ini perjanjian baru. Tuhan tidak pernah lupa. Tetapi di sini, bila kamu percaya pada Yesus, yaitu yang baru, dan menerima perjanjian baru itu, janji Tuhan ini mengatakan, dosa-dosamu aku ampuni. Dan aku tidak akan ingat. Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah ingat dosa kamu dan saya? Hanya Allah tidak pernah ingat. Kamu dan saya sentiasa ingat kesalahan kita yang lalu, kan? Kadang-kadang setan akan mengingatkan kamu. Baru kemarin kamu berdosa, hari ini kamu mau kudus pula, datang ke gereja menyembah. Kamu orang berdosa, kemarin kamu buat dosa. Katakan kepada setan, benar. Tetapi Allah mengatakan di dalam perjanjian baru, dia telah tidak ingat dosa aku. Jangan salah paham. Jangan sengaja-sengaja berdosa setiap hari, kan? Itu bukan hidup kita. Kalau kita berdosa, siapa yang sudah sempurna di sini? Tidak ada. Dalam kita berdosa, kita tidak tahu besok lusa kita berdosa ataupun tidak. Tetapi dalam kita, di dalam dunia yang tidak sempurna, kita tahu setiap kali kita berdosa, cepat sekali bertobat, minta ampun. Begitu. Dan dia sering kali mengampun. Kenapa Allah mengampun? Karena dia sudah mengampun kita dalam Yesus. Sekali, selama-lamanya. Dan dia tidak ingat lagi. Kamu dan saya sekarang namanya di sorga. Bukan karena kamu dan saya membuat perbuatan bagus ataupun baik. Bukan usaha kamu. Bukan usaha saya. Tetapi yang melakukannya, perbuatan baik untuk kamu dan saya, adalah Yesus Kristus di atas salib itu. Sudah selesai. So kita harus our trust, kita punya kepercayaan, kita harus bersandar 100% pada Yesus yang telah menghapuskan segala kutuk dosa, kesalahan kita, kejahatan itu. Amen. Yes. Itu sebab kita harus membaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita tunggu keselamatan apa? Tubuh kita masih lama, kan? Itu yang kita tunggu. Nama kita sudah di surga, kepada yang percaya pada Yesus. Luar biasa. Dan Yesus akan datang mengangkatkan kita. Hidup-hidup yang masih hidup, yang sudah mati akan dikeluarkan dari kubur. Itu badan dia. Dan diberi Tuhan Yesus semuanya badan yang baru. Roh kita akan diam di badan yang baru itu. Mulia seperti Yesus. Seperti Yesus. Wow. Amen. Jadi Tuhan mengatakan, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingatkan dosa mereka. Jadi ini perjanjian lama. Yeremia 31, Yesaya 42, Yesaya 46. Ini adalah tentang yang lama
yang akan diganti dengan yang baru. Ini adalah tentang perjanjian baru. Amen. Kalau kita membaca di dalam Lukas, saya membaca di dalam Lukas ya, pasal 22 ayat 19 dan 20. Di sini Yesus sendiri yang datang kepada dunia, sudah dia sampai kepada dunia ini, dia mengata, dialah yang menggenapi perjanjian baru itu yang disampaikan Allah kepada Yesaya dan Yeremia. Amen. Kurang lebih 800 tahun sebelum Yesus datang kan? Oke. Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Saya membacanya. Tadi kita baru saja melakukan perjamuan Tuhan kan? Amin. Perjamuan Tuhan ini. Ya. Ini adalah dikatakan Yesus. Ini adalah dilakukan Yesus kepada muridnya. Mereka merayakan Paskah. Dan Paskah itu digenapi oleh Yesus. Dia adalah domba Paskah. Dan Paskah itu menjadi sekarang perjamuan Tuhan. Amen. Oke? Dan katanya kepada muridnya, sebelum dia menderita malam itu, sebelum dia mati untuk dosa-dosa manusia ya. Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya, kepada kita, kepada Kristen. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Apa? Dia mengenapi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Menggenapi, perkataan fulfill, menggenapi itu. Karena kenapa dia harus menggenapi yang lama? Karena yang lama itu belum full, betul? Belum penuh. So Yesus datang, dia memenuhkan yang belum penuh itu, yang lama. Dan dipenuh dia. Digenapi dia. He fulfill. Ia menjadi perjanjian baru. Amin. Oleh darahku katanya. Oleh darahku yang ditumpah bagi kamu. Amen. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Amen. So, semua Kristen sekarang, semua gereja Tuhan Yesus sekarang adalah gereja perjanjian baru. Amen. Yang lama sudah berlalu, tidak ada lagi. Di dalam Ibrani pasal 8 ayat 13 boleh tulis, firman Tuhan mengata, yang lama itu, yang perjanjian lama itu sudah tua, menjadi usang. Usang dalam bahasa Inggris adalah obsolete. Obsolete berartinya tidak boleh pakai. Cannot be used. Ya. Dan juga di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1. Dan Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan tentang perjanjian lama itu adalah hanya bayangan, ya. Shadow is the shadow of what? Of him that is in heaven. Shadow, but the substance is in heaven. Berartinya perjanjian lama itu adalah bayangan. Yang di mana? Di surga. Siapa yang di surga itu, yang sudah turun itu, namanya Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu shadow lagi. Kita tidak perlu bayangan itu lagi. Amen? Itu sebab kita dipanggil gereja perjanjian baru. Ini penting. So, soalannya saya mau tanya. Kita gereja perjanjian baru. So, adalah kita masih menggunakan buku perjanjian lama? Pandai. Cikgu-cikgu. Haleluya. Yes. Kita tidak buang buku perjanjian lama itu. Itu sebab Alkitab kita ini tebal ya. Lengkap dengan perjanjian lama dan perjanjian baru.
Amen. Ya, karena di dalam Roma, mana? Di dalam pasal 3 ayat 31 tentang perjanjian lama ini. Komen Tuhan tentang perjanjian lama. Saya membaca dalam bahasa Inggris. Do we then make void the law through faith? Bercakap tentang perjanjian lama ini di Old Testament. Adakah kita membatalkan hukum Taurat itu karena iman? Hukum Taurat itu adalah perjanjian lama. Adakah kita membatalnya karena iman kita di dalam Yesus sekarang? Kita percaya pada Yesus, kita adalah perjanjian baru sekarang. Jadi adakah kita membatalkan perjanjian lama itu? Betul jawabannya. Certainly not. Sama sekali tidak. On the contrary, we establish the law. Sekali tidak. Sebaliknya, kita meneguhkan perjanjian lama itu. Meneguhkan hukum Taurat. Menegakkannya dalam bahasa BM. Ya. Jadi, kita masih perlu perjanjian lama. Betul? Tetapi, gereja sekarang, Kristen sekarang, yaitu gereja perjanjian baru. Bila kita membaca ataupun belajar ataupun mengajar perjanjian lama dari buku perjanjian lama, kita tidak boleh mengajar seperti Musa mengajar orang Israel. Kita tidak boleh mengajar seperti imam-imam mengajar orang Israel. Kita harus mengajarnya dengan fikiran yang telah dibarui oleh fikiran Yesus. Kita harus mengajar buku perjanjian lama ini dengan nafas baru, dengan pandangan Yesus Kristus. How Jesus look at it, because he has fulfilled it, karena dia telah menggenapinya. So, kenapa saya mengajarkan ini juga? Karena masih banyak gereja di dunia ini. Mereka mengajar perjanjian lama seperti Musa, seperti imam-imam perjanjian lama. Apa maksud saya? Mereka akan mengatakan, oke. Contohnya, kalau saya pagi ini mengajar daripada perjanjian lama ya, daripada buku kira buku apa? Buku Exodus, buku Keluaran, perjanjian lama kan? Buku Keluaran pasal 20. Buku Keluaran pasal 20 ya. Oke. Ayat 13. Ini dari perjanjian lama yang mengatakan jangan membunuh. Ini perjanjian lama. So, saya mau tanya, kita gereja perjanjian baru boleh membunuh kan? Boleh. Tidak boleh, sama. Kebenarannya sama. Tetapi luar biasa. Kita punya tahap standar telah diangkat Allah kepada surga. Tahukah saudara, kita tidak boleh membunuh cara fisikal. Ambil pedang, ambil senjata api, bunuh. Tidak boleh. Itu dosa. Dan di dalam perjanjian baru, kamu dan saya sekarang gereja perjanjian baru, tahukah saudara, kalau firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, kalau kamu benci dengan saudaramu, kamu pembunuh. Right? Ini tahap dinaik. Tahap. Betul? Dinaik tahap oleh Tuhan Yesus yang mengenapi perjanjian lama. So, bolehkah kita membenci orang? Tak payah kita tembak orang itu mati. Kita membenci saja. Kita sudah menjadi pembunuh. Serius. Luar biasa ya. So, kalau kita mengajar lagi sekali buku perjanjian lama itu dalam gereja perjanjian baru yang mengatakan jangan berzina,
Jangan berzina ini di dalam perjanjian lama berartinya mengadakan hubungan jenis. Hubungan antara perempuan dan lelaki yang belum kawin. Ataupun orang yang sudah ada suami istri. Mereka ada pasangan yang lain. Mengadakan hubungan jenis seks dengan pasangan yang lain. Itu berzina. So kita gereja di dalam perjanjian baru ini boleh berzina kah? Tidak boleh. Kalau seorang itu masih ada istri dan dia bercerai, istrinya masih hidup, dia masih hidup, bolehkah dia kawin lagi perempuan lain ataupun perempuan itu kawin lelaki lain, bolehkah? Tidak boleh. Itu berzina. Kecuali kalau suaminya mati, meninggal di dunia, istrinya masih hidup, istri boleh kawin lagi. Kecuali istrinya sudah meninggal dunia, suaminya hidup, suaminya boleh kawin lagi. Itu tidak berzina. Jadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru jangan berzina, masih sama. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu memandang seorang wanita, orang lelaki yang angkat tangan. Kalau kamu orang lelaki memandang seorang wanita dengan perasaan berahi, orang itu sudah berzina dengan perempuan itu dalam hatinya. So, tak payah dengan fisikal. Dalam hati kamu merenung orang perempuan, merenung orang lelaki itu, dan kamu berahi dalam hatimu, memandang dengan nafsu berahi. Yesus mengatakan, kamu sudah berzina. Hebat? Ini tahap yang diberi Tuhan di dalam perjanjian baru kepada semua manusia yang telah percaya pada Yesus. Dan di dalam perjanjian lama, Allah mengatakan, jangan buat itu, jangan buat ini, buatkan ini. Tetapi Allah tidak memberi pertolongan, kekuatan. Di dalam perjanjian baru, Allah mengatakan juga sama. Lakukan ini, lakukan itu, buatkan ini, jangan buat itu. Tetapi dia memberi kekuatan, tenaga dia. Apakah power diberinya itu? Adalah Roh Kudus. Roh Allah sendiri. Seperti Yesus. Yesus tidak pernah berdosa. Begitu juga kamu dan saya. Seperti Yesus. Dan Yesus yang membolehkan kita. Roh Kudus yang di dalam kita. Kita adalah bait Allah sekarang. Roh Allah di dalam kita. Membolehkan kita. Amin. Yes. Haleluya. Jadi, oke. Satu lagi contoh. Kalau kita mengajar di dalam, dari buku perjanjian lama kita mengajar. Oke. Dari bilangan pasal 15 ayat 32 sehingga 36. Nanti baca boleh. Ia adalah tentang rehat Sabat. Hari rehat Sabat. The Sabbath Day. Sabbath Day adalah hari yang ke-7 di kalender Israel kan. Mereka akan sembahyang. Pergi ke gereja. Pergi ke bait Allah. Menyembah. Hari yang ke-7 ya. Dan kita di sini juga menyembah hari yang ke berapa? 7 juga, betul? Tetapi hari Minggu kita. Hari yang ke-7 juga, betul. Yes. So, di dalam perjanjian lama, kalau hari yang ke-7 itu ada orang yang tidak datang kepada kebaktian ataupun tidak datang ke gereja ataupun tidak datang menyembah, apa yang berlaku? Semua ambil batu, lempar sampai mati. Itu perjanjian lama. Tidak ada orang tidak berani pergi semayang. Semuanya pergi semayang. Baca di dalam bilangan tadi ayat 15 pasal 15 ayat 32 sampai 36. Ada seorang daripada orang Israel, orang lain semayang di bait Allah, dia mengambil kayu dan dia kena tangkap dan Allah mengatakan lempar dengan batu sampai mati. So itu perjanjian lama. So kalau adakah kita mengikut perjanjian lama itu tentang rehat Sabat? Pandai murid-murid. Kalau kita ikut, saya boleh bayangkan makin kurang lah.
ahli gereja ini. kena lempar. Kena banyak di antara kita juga, tidak sedikit ya. Ada kerja hari Minggu. So kita tidak lagi di bawah perjanjian lama itu, hukum Taurat, tidak lagi. Tetapi saya mau tanya, adakah kita di dalam gereja perjanjian baru ini, Kristen sekarang, adakah kita adakah kita perlu mengikut rehat hari Sabat? Perlukah tidak? Wah, sangat pandai. Wah, saudara-saudari saya di sini. Masih ada Sabbath rest for God's people now. Masih ada rehat Sabat untuk semua orang Kristen sekarang. Tetapi tidak terhad kepada hari yang ketujuh. Betul? Rehat Sabat sekarang di dalam gereja perjanjian baru adalah bila-bila masa, hari siang malamkah, bila kamu dan saya rehat dari pekerjaan sendiri. Kita rehat dan kita melakukan pekerjaan Tuhan bila masa. Seperti pagi inilah. Kita menyembah, kita membaca firman Tuhan, berenung firman Tuhan, kita berdoa. Ya, kita melayani Tuhan. Itu rehat Sabat. Kita rehat daripada pekerjaan sendiri dan melakukan pekerjaan Tuhan. Itu rehat Sabat sekarang. Pagi inilah. Besok kah? Lusa kah? Malam kah? Siang? Setiap kali kamu dan saya mengadakan perhubungan hidup dan intim dengan Tuhan, itu rehat Sabat. Paham? So kita luar biasa. Tuhan sungguh baik, ya. Yes. So bagaimana? Kalau banyak ada gereja masih mengatakan mereka ikut perjanjian lama. Kalau ikut perjanjian lama, tahukah saudara berapa hukum Taurat? Berapa macam? How many laws? LAWS are there in the Law of Moses, Old Testament. How many? Berapa hukum semuanya? 613, betul. 613 hukum. Dan semua orang Israel harus melakukan 613 hukum itu. Kalau satu kamu tidak laku, dosa. Jadi firman Tuhan mengatakan Allah sengaja mencari hal di dalam perjanjian lama itu, supaya perjanjian lama itu menuntun, membawa kamu dan saya, manusia, kepada perjanjian baru, di mana ada juru selamatnya yang menyelamat kita dari kelemahan kita, dari dosa-dosa kita. Manusia tidak dapat. Luar biasa. So, kalau ada orang masih, mereka pakai jubah kah, ada pakai apa itu? Serban. Tetapi saya tengok lain-lain gereja, lain jubah, lain serban. Ada yang pakai tongkat, ada yang tidak pakai tongkat. Di dalam perjanjian lama, hanya satu tempat saja kita boleh pergi semayang. Mana? Yerusalem. Mereka Israel di Yerusalem hari ini juga tidak dapat semayang. Karena tidak ada bait Allah lagi, Pak. Sudah roboh. Batal. Semua batal. Jadi, kalau kita ikut perjanjian lama, semua kita semayang pagi ini. Semua bawa haiwan. Kambing domba, lembu, merpati, yang miskin bawa merpati. Dan sembelih. Korban itu persembahan kita. Perjanjian lama. Kita tidak lagi di perjanjian lama. Amin. Tetapi saya mau tanya. Kita gereja perjanjian baru perlu memberi korban ataupun persembahan tidak? Ini saya perlu pikir. Di perjanjian baru, kamu dan saya sekarang gereja Tuhan di dunia ini juga perlu membawa korban, perlu ada persembahan, sacrifice, ya, persembahan kepada Tuhan. Persembahan apa? Bagus. Apa lagi?
Persembahan hidup. Apa yang hidup? Kambing yang hidup kah ataupun apa? Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkan dirimu, tubuhmu, sebagai persembahan yang kudus. Kudus itu. So, kalau kita ada dosa, bertobat dulu, minta ampun. Belum kita datang ya. Ataupun di mana-mana saja, bukan hanya di hari Minggu, ya. Make right, repent, minta ampun, Tuhan mengampun. Untuk itu dia datang, Yang berkenan, yang menyenang hati Tuhan, itu adalah ibadah kita yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1 itu. Dan tulis ya. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Persembahan gereja Yesus sekarang juga kamu dan saya adalah hidup yang mengasihi. A life that love. Love your neighbor as yourself. Mengasihi sesama manusia, mengasihi saudara dan saudari seiman. Itu juga persembahan kita, itu juga korban kita di dalam perjanjian baru ini. Dan ada lagi persembahan dalam perjanjian baru gereja Tuhan sekarang yang kamu dan saya harus lakukan. Filipian pasal 4 ayat 18. Ini persembahan kamu dan saya. Yaitu pemberian kita dengan sukacita, dengan sukarela. Sukarela ya. Pemberian kita hari Minggu pagi ini. Dengan duit kah, uang kah, dengan kebijaksanaanmu, dengan masamu kamu beri kepada orang. Tenagamu, kereta kamu mengambil orang sana sini. Yes, itu adalah persembahan di dalam perjanjian baru. Perbuatan baik, ada melakukan kan? Harus lakukan. Yes. Jadi di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 sehingga 16. Persembahan orang Kristen sekarang juga adalah yaitu pujian-pujian kita. Hari ini kita menyanyikan lagu pujian-pujian kan? Yes. Pujian kita. Hidup yang sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Ada? Dan apalagi perbuatan baik kita kepada sesiapa, tidak kira bangsa, tidak kira pangkat. Your good work. Amen. Bantuan kepada orang yang keperluan. Semua ini adalah korban perjanjian baru. Gereja perjanjian baru. Kamu dan saya ya. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 5 mengatakan korban kita adalah korban rohani, bukan fisikal ya. Rohani, tidak membawa physical kambing domba lagi, tidak, tetapi spiritual, yes, sacrifice, korban rohani yang menyenangkan hati Allah. Itu general. Hidup kamu dan saya yang menyenang hati Allah, bukan hanya sekadar percakapan, tetapi sekadar action dan hidup saya. Amen. Haleluya. Dan saya mau menghabiskan ini, mungkin kita akan teruskan kepada minggu depan. Saya mau membaca daripada perjanjian baru ya. Perjanjian baru 2 Korintus pasal 3 ayat 15 sehingga 18. Oke. 2 Korintus pasal 3 ayat 5 ayat 15 sehingga 18. Bahkan sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini. Sekarang juga. Dulu. Ini tentang perjanjian lama ini. Sampai sekarang. Pada masa pagi ini juga. Hari ini. Setiap kali mereka membaca kitab Musa. Siapa yang membaca kitab Musa? Orang yang terus-menerus hidup. Percaya. Bergantung pada perjanjian lama. Hukum Taurat. Ini perjanjian lama. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Apa selubung? A veil covers their heart. Menutup hati mereka. Sehingga secara rohani, mereka buta. Tidak melihat apa-apa. Tetapi mata fana mereka melihat.
hati mereka, rohani mereka buta. They are blind. Why? Because they believe in the Old Testament. Why? Because the New Testament has come, fulfilling the Old Testament. Jadi kita tidak lagi percaya ataupun hidup seperti perjanjian lama. Kalau kamu ada gereja mengajar tentang perjanjian lama, seperti Musa ataupun imam-imam Israel dalam perjanjian lama, gereja itu buta. Berartinya mati. There's no life. No life. Kamu tidak merasa hadirat Tuhan sana. Tidak ada orang sembuh di sana. Tidak ada. Tidak ada hidupan yang berubah. Tidak ada. Karena buta. Gelap. Oke? Itu perjanjian lama. Tetapi apabila hati seorang itu berbalik kepada Tuhan, kita percaya di dalam hati dan mengakui dengan mulut, right? Bila hati orang itu berbalik pada Tuhan, bila orang bertobat dan percaya pada Yesus, ya, maka selubung itu diambil daripadanya. That veil that covers and blinded them is taken away by Jesus. Jadi selubung itu diambil, keluar daripada menutup hati mereka. Dan sekarang, dulu mereka buta, sekarang mereka melihat. Mereka tahu kebenarannya, ya. Oke. Now I see. Sekarang kita boleh melihat. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita dibebas. Dan kita semua, siapa ini? Yang telah dibuka hatinya, tidak ditutup, sekarang melihat kebenaran Tuhan. Kita di dalam Yesus. Kita ini Kristen, gereja Tuhan sekarang. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. We reflect the glory of the Lord. Amen. Ya, ini perjanjian baru, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, tidak tertutup. Muka kita terbuka. Apa yang berlaku di sini apabila Musa di kalangan umat Israel masuk ke dalam kemah suci itu, bertemu dengan Tuhan di sana. Dia bercakap dengan Tuhan, bertemu muka. Bila dia keluar, kemuliaan Tuhan bersinar di muka Musa. Sehingga umat Israel lari takut karena mereka melihat cahaya Tuhan, keajaiban Tuhan, glory Tuhan di muka Musa. Dan Musa harus menutup mukanya supaya orang Israel tidak takut. Dan bila dia bertemu dengan Tuhan, baru dia membuka selubung itu. Itu menunjuk kepada Yesus. Di dalam Yesus tidak ada selubung lagi. Tidak ada yang menutup. Itu sebab bila kita bergaul bersama Yesus, kemuliaan Tuhan itu bersinar di dalam kita. Melalui kita. Muka kamu bersinar pagi ini, amin. Yes. Nah, jadi ini luar biasa. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Amen. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. 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 Amin. Yes. Haleluya. Kita bertemu lagi ya. Yes. Tuhan memberkati. Supaya kita terus menyinar mulia Tuhan dalam hidup kamu dan saya.